Cuaca ekstrim meningkat signifikan di Indonesia. Semua bentuk cuaca ekstrim biasanya pada skala menengah atau kita sebut skala meso, yaitu antara 2 kilo sampai 2000 km radiusnya. Nah, apa saja bentuknya? Peningkatan fenomena alam pengaruhi cuaca ekstrim di Indonesia. Banjir. Jadi bencana yang paling sering terjadi bukan longsor lagi, puting beliung atau angin kencang. Itu dari data BNPB. Kajian cuaca ekstrim untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. BRIN berperan memberikan support ilmiah, kajian. Jadi semua kebijakan yang diambil itu harus berdasarkan kajian yang jelas. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Berlian Irawan. Peristiwa fenomena alam mengalami peningkatan di Indonesia. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2024 mengalami 47 kali bencana alam yang 80% disebabkan oleh cuaca ekstrim. Kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin mengatakan bentuk cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia dalam kategori skala menengah mulai dari radius 2 hingga 2000 km. Fenomena alam berupa hujan deras yang melebihi 100 mm per hari, intensitas curah hujan yang tidak berhenti, waktu hujan yang tidak menentu dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Angin puting beliung salah satu cuaca ekstrim yang mengalami peningkatan secara frekuensi di Indonesia berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana tahun 2022. Semua bentuk cuaca ekstrim biasanya pada skala menengah atau kita sebut skala meso, yaitu antara 2 kilo sampai 2000 km radiusnya. Nah, apa saja bentuknya? Pertama, hujan deras. Hujan derasnya itu bisa sangat ekstrim kan ya. Kalau dikatakan sangat ekstrim, kalau misalnya dia melebihi 100 mm dalam satu hari, itu sudah ekstrim secara intensitas. Yang kedua bisa secara durasi, jadi hujannya itu lama gitu ya, siang malam nggak berhenti-berhenti, itu namanya persisten, itu durasi. Kemudian ada juga bentuk dari hujan yang timingnya berubah. Harusnya dengan yang normal adalah sore sampai malam. Ini timing berubah menjadi dini hari, pagi hari. Nah itu juga kategori dari hujan yang kita kategorikan ekstrim juga. Jadi ada bentuk dari intensitasnya, dari durasinya, dari timing. Itu salah satu kalau kita bicara soal hujan. Perubahan suhu udara yang terjadi di Indonesia setiap bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celcius. Perubahan cuaca ekstrim ini berdampak terhadap penurunan ekonomi global. Dua hal cuaca ekstrim yang mengancam di Indonesia yakni kekeringan dan banjir akibat hujan ekstrim, ditandai peningkatan suhu udara. Erma Yulihastin mengatakan cuaca ekstrim terjadi akibat adanya aktivitas konvektif yang kuat, menimbulkan pengaruh energi pada lautan yang memanas sebagai faktor memproduksi cuaca ekstrim. 3 lautan yang perlu diwaspadai dalam memproduksi cuaca ekstrim yakni Laut Cina Selatan, Laut Samudra Hindia, perairan Laut Banda. Prosesnya pasti adalah karena ada aktivitas konvektif yang sangat kuat. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, ini karena apa sih? Kenapa aktivitasnya seperti ini? Kok nggak selesai-selesai hujannya? Berarti kan ada energi yang terus-menerus disuplai sehingga hujan itu nggak berhenti-berhenti misalnya gitu ya. Nah ini yang perlu kita cari tahu, kita kuantifikasi apa saja source-nya, sumber-sumbernya gitu. Nah ternyata kita menemukan di Indonesia selama perubahan iklim itu yang memanas lebih cepat itu adalah lautan. Nah, lautan ini ternyata berperan penting dalam menghasilkan cuaca ekstrim. Laut di mana saja kunci-kuncinya? Ada 3 laut utama yang bisa memproduksi cuaca ekstrim. Yang pertama, Laut Cina Selatan yang terkoneksi dengan Laut Jawa, ya, hujan dini hari bentuknya. Yang kedua, Samudra Hindia, bentuknya adalah siklon tropis dan vortex tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga tadi, perairan di timur Indonesia, Laut Banda. Jadi ada 3 laut itu yang paling utama bisa membuat cuaca ekstrim itu persisten terjadi terus-menerus, nggak berhenti-berhenti gitu ya, nggak stop gitu. Itu yang harus kita pahami gitu mengenai sumber-sumber cuaca ekstrimnya.
Laporan cuaca ekstrim di awal tahun 2024 mengalami peningkatan di beberapa daerah di Indonesia perlu menjadi perhatian serius. Inisiasi untuk membangun bangsa yang siaga terhadap cuaca ekstrim melalui peningkatan kesadaran masyarakat siap dan tanggap perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Erma Yuli Hastin, upaya yang akan dilakukan oleh BRIN adalah membuat perencanaan jangka pendek ke jangka menengah yang berperan memberikan kajian ilmiah tentang cuaca ekstrim yang ada di Indonesia dalam menentukan langkah kebijakan secara teknis, seperti membuat sebuah komite dari Lembaga Penanggulangan Bencana yang mengkoordinir tentang kebijakan teknis. Pendek dan jangka menengah harus ada. Ya, itu ada pada kebijakan. Siapa yang melakukan kebijakan itu? Yang pertama adalah pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Mungkin dalam hal ini dikomandoni oleh BNPB, BPBD, itu ada kebijakan teknis yang berkaitan dengan mitigasi, antisipasi, dan sebagainya. BRIN berperan memberikan support ilmiah, kajian. Jadi semua kebijakan yang diambil itu harus berdasarkan kajian yang jelas, kajian yang kuat mengenai cuaca ekstrim. Sehingga apa? Sehingga langkah-langkah yang diambil itu lebih tepat. Itu kalau kita bicara jangka pendek dan menengah. Saya Berlian Irawat, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.